Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan yang terkasih dalam Tuhan. Kesempatan kita berkumpul untuk bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita akan bersama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, perkenankanlah di pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kesempatan untuk kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kami, setiap doa syafaat kami, demikian juga ketika kami mengingat kedalaman kasih Tuhan yang telah berkorban demi penebusan dosa kami, dan ketika kami menyatakan rasa syukur kami pada Tuhan, sumber berkat hidup kami, merupakan persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Dan pagi ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami, yang mengarahkan kami, menuntun kami, bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami semuanya, dan hamba-Mu mohon pertolongan Tuhan, melayakkan, mengurapi, menguduskan hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah di hari ini, saya mengajak kita sekalian belajar nasihat praktis, tetapi juga nasihat yang berharga, yang disampaikan oleh seseorang yang dikaruniai Tuhan dengan hikmat dan pengertian yang sangat besar, yang dikaruniai Tuhan dengan akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Dan tidak ada orang pada zamannya yang seperti orang ini, yang bijaksana, yaitu nasihat dari Raja Salomo. Renungan kita pada pagi hari ini saya memberikan tema, ingatlah, jangan lupa. Ingatlah, jangan lupa. Bacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan ayat 13 sampai yang ke-14. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan ayat 13 sampai 14 ini, ada 3 kebenaran penting yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Kebenaran penting yang pertama, ingatlah akan penciptamu. Ayat 1 tadi katakan, ingatlah akan penciptamu. Salomo ingin menyatakan, kita semuanya ada di dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi ada karya Allah yang dahsyat, karya Allah yang ajaib, yang telah menjadikan kita serupa dengan gambar Allah. Dan sangat penting untuk mengingat Sang Pencipta. Kapan mengingat Pencipta? Salomo menyatakan, ingatlah Penciptamu pada masa mudamu. Pada masa mudamu ini juga berbicara tentang usia dini. Jadi mengingat Pencipta itu pada waktu kita masih dalam usia yang dini. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena itu usia yang masih produktif,
untuk berkarya. Masih ada banyak kekuatan untuk melakukan ini dan itu di dalam kehidupan. Salomo juga menyatakan dalam Amsal 20 ayat 29 bahwa hiasan orang muda itu ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Di usia yang masih dini, di usia yang masih muda, ada banyak kekuatan yang dimiliki. Dan itu merupakan usia yang sangat produktif sekali. Dan diingatkan di usia yang seperti ini, ingatlah akan penciptamu. Mengapa? Mengapa mengingat pencipta pada masa muda? Pada usia dini? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ada yang mengatakan bahwa namanya penyesalan itu seringkali datang terlambat. Ya kalau datang awal itu namanya katanya pendaftaran. Dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengingat pencipta di usia dini pada masa muda supaya nanti tidak ada penyesalan. Karena sudah mempergunakan waktu, kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan selama masih ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab menjadi pribadi seperti yang Tuhan ciptakan untuk kita ada di dunia ini. Alasan yang kedua mengapa mengingat pencipta pada masa muda. Dikatakan sebelum ajal menjemput. Sebelum kita meninggal. Yang tidak diketahui kapan waktunya. Kalau kita melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 2 sampai yang ke-8. Di situ kita bisa menemukan pernyataan-pernyataan daripada Salomo. Sebelum pada waktu kemudian diakhiri dengan pernyataan seperti ini. Dari debu kembali menjadi tanah. Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tapi yang pasti, yang namanya kematian, itu sewaktu-waktunya bisa datang begitu saja. Tanpa diduga, tanpa direncanakan, tanpa diharapkan. Kalau itu terjadi, sudah siap karena mengingat pencipta pada masa muda, di usia kita yang masih dini, maka kita tidak akan yang namanya takut menghadapi yang namanya kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membaca cerita mengenai seorang pemuda. Dia ini hidup menurut kemauan, kehendaknya sendiri. Bahkan dia hidup dalam dosa. Dia diingatkan oleh seorang pendeta agar bertobat, agar ingat kepada Sang Pencipta. Tetapi sang pemuda ini dia menjawab, nanti saja kalau saya sudah tua. Sekarang saya mau menikmati masa muda saya dengan bersenang-senang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? 3 bulan kemudian, pemuda ini mengalami kecelakaan di tol Jagorawi. Kepalanya pecah dan dia meninggal di tempat. Sudah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Dia diingatkan supaya dia bertobat, supaya dia ingat kepada Sang Pencipta. Tetapi dia tidak menuruti nasihat yang diberikan. Dan ajal menjemput hidupnya
dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Salomo sebagai seorang yang bijaksana memberikan nasihat yang penting, yang berharga. Yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, pada usia dinimu. Ingatlah sebelum semuanya terlambat, sebelum ajal menjemput. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Salomo memberikan nasihat. Ingatlah akan kewajibanmu. Dalam ayat yang ke-13, apa yang menjadi kewajiban kita? Bahkan juga tidak hanya menjadi kewajiban kita saja, tetapi ini menjadi kewajiban setiap orang. Yaitu apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ada dua kewajiban kita, ada dua kewajiban setiap orang. Yang pertama adalah takut akan Allah. Takut akan Allah berarti menghormati Allah dalam setiap area, dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan. Juga melalui apa yang kita lihat melalui mata kita. Karena mata kita adalah pelita tubuh. Amsal 8 ayat 13, Salomo juga menyatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Membenci kejahatan, benci kepada kesombongan. Kewajiban kita adalah takut akan Allah, menghormati Allah dalam setiap area, aspek kehidupan kita. Dan kewajiban yang kedua adalah berpegang pada perintah-perintah Allah. Apa artinya berpegang pada perintah-perintah Allah? Artinya adalah apa yang Allah firmankan itu harus didengar dan dilakukan atau ditaati. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita itu tidak hidup semau kita sendiri. Tapi kita harus peduli dengan apa kata Tuhan dan hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Sekarang ini zamannya orang seringkali berkata, aku tidak peduli apa kata orang. Orang mau ngomong apa silahkan. Tetapi ingatkah kita? Apakah kita benar-benar peduli dengan apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Untuk kita takut akan Dia dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari pengalaman Salomo sendiri. Dia menulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan di awal tadi sudah saya katakan dia dikaruniai Tuhan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Orang banyak datang dari berbagai macam tempat dengan membawa upeti hanya untuk mendengar kebijaksanaan daripada Salomo. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada masa tuanya dia mengalami kegagalan. Dia jatuh ke dalam dosa. Bisa dibaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Di mana Salomo ini tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Dia memiliki Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi semua istrinya, mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja, Salomo ini dia punya 700 istri dan 300 gundik. Dan istri-istrinya ini yang menarik hati Salomo untuk tidak lagi sepenuh hati kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengingatkan dia untuk tetap berpegang kepada perintah-perintah Allah. Tapi Salomo gagal. Salomo jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan murka kepada Salomo. Kerajaan Israel pecah menjadi dua. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak sedang melakukan kewajibannya untuk takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintah Allah. Jadi ini nasihat daripada orang yang punya pengalaman dalam perjalanan hidupnya. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tetapi sungguh-sungguh bisa mengerti pentingnya mengingat Sang Pencipta dan mengingat kewajiban kita sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Salomo juga mengajak kita untuk ingatlah akan tanggung jawabmu. Dalam ayat yang ke-14, apa tanggung jawab kita? Bahwa kita masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Allah. Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pada saatnya kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Allah Maha Adil. Dia hakim yang akan menghakimi kehidupan manusia bahkan setelah kematian untuk menghadap tahta pengadilannya. Mempertanggungjawabkan bagaimana menjalani hidup di dunia ini yang baik ataupun yang jahat. Di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-12 juga dinyatakan oleh Rasul Paulus. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kepada Allah. Ada slogan yang pernah viral. Bahkan juga slogan ini ditulis di t-shirt anak-anak muda. Slogan itu tulisannya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, enak sekali sepertinya. Mau menjalani hidup seperti apa? Mau berfoya-foya, mau semau gue, seenaknya sendiri. Tetapi kalau nanti mati, masuk surga. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Karena kehidupan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu perlu kita itu hati-hati. Perlu kita itu bijaksana dalam menjalani kehidupan setiap hari. Apa yang perlu ada dalam diri kita? Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 24. Salomo menyatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut.
tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Jangan sampai pertimbangan, jangan sampai kebijaksanaan itu menjauh dari kehidupan kita. Kita perlu mempertimbangkan dengan baik setiap pilihan, setiap keputusan, bahkan tindakan yang akan kita lakukan. Berkenan kepada Tuhan atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak. Dan perlu hidup senantiasa di dalam kebijaksanaan. Karena pada saatnya kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan pengadilan Allah. Kita tahu kalau orang melakukan kesalahan, orang melakukan pelanggaran, pasti ada sanksinya. Pasti ada hukuman yang akan dialami. Ada seorang ibu, dia membawa anaknya ke Bandung. Namun kemudian dia meninggalkan anaknya itu di tempat umum. Dan menurut pengakuannya, dia sudah tidak sanggup lagi merawat anaknya yang sakit parah karena menderita mah akut. Anak ini sudah dibawa ke rumah sakit namun tidak kunjung sembuh. Dan dia nekat membawa anaknya ke Bandung dengan niat membuang anaknya. Karena dia sudah tidak peduli lagi kepada anaknya. Karena anaknya selalu menyusahkan hidupnya. Tetapi yang dia tidak sadar bahwa perbuatan dia ini dipertanggungjawabkan. Dia ditangkap dan harus menjalani hukuman karena perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salomo mengingatkan kita semuanya 3 kebenaran yang sangat penting. Yang pertama, ingatlah akan Penciptamu. Jangan lupa kepada Sang Pencipta kita. Kalau kita digodai untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah, coba menengadah ke atas. Ada Sang Pencipta yang telah menjadikan kita serupa dengan gambarnya, yang melihat semua yang ada dalam diri kita, yang tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, supaya nanti tidak ada penyesalan. Apalagi ketika ajal menjemput kehidupan kita yang kita tidak tahu kapan waktunya. Yang kedua, ingatlah akan kewajiban kita semuanya, yaitu takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Pastikan kita menghormati Tuhan di setiap area kehidupan kita. Kita pegang kebenaran firman-Nya dalam perjalanan kehidupan kita. Hidup kita tidak menyimpang karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah akan tanggung jawab kita semuanya, bahwa pada saatnya kita semuanya akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, yang baik atau yang jahat. Alangkah indahnya ketika kita semuanya nanti menghadap tahta pengadilan Allah. Tidak ada rasa takut di dalam diri kita, karena memang kita sudah menjalani kehidupan kita seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup hingga saat ini. Itu berkat, itu anugerah. Jangan sia-siakan. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Sadar, berjaga-jaga, hati-hati, bijaksana di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian yang mengingatkan bahwa Yesus adalah kebenaran.
Dia menyelamatkan kehidupan kita, yang memberikan kita hidup dan pengharapan. Dan bagaimana kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kita perlu anugerahnya. Kalau kita memang hidup dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan itu hidup, kita hidup untuk memuliakan Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita bersama menaikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kita pujikan dengan hati yang penuh dengan syukur, tetapi juga dengan penyerahan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Tak nyatakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dimanapun kita berada, kita bisa bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian pengagungan ini di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nyatakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini doa kami Tuhan, ini penyerahan kami. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup kita hingga saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk selalu ingat kepada pencipta kehidupan kita. Kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita istimewa, kita berharga. Tetapi adakah kita mengingat pencipta kita dalam perjalanan kehidupan kita? Atau kita asik dengan agenda kehidupan kita sendiri, dengan kesenangan kita sendiri, dengan kesibukan kita sendiri. Dan kita lupa kepada Sang Pencipta yang melihat dengan jelas keadaan kehidupan kita. Sebelum ada penyesalan, sebelum ajal menjemput kehidupan kita, kita memastikan bahwa hidup kita senantiasa mengingat kepada Sang Pencipta kehidupan kita. Mari kita juga mengingat akan kewajiban kita semuanya, yaitu takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Apakah kita menyadari akan kewajiban kita dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita? Apakah kita hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan di setiap area kehidupan kita dan berpegang kepada perintah-perintahnya? Atau kita hidup menurut kemauan, keinginan diri kita sendiri? Sampai pada satu titik kita mengatakan, aku tidak peduli apa kata orang, ini hidupku, ini kemauanku, ini agendaku. Tapi ingatlah, apakah kita peduli kepada Tuhan yang telah menjadikan kita, yang mengerti semua yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, mari kita selalu mengingat akan tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada suatu saat nanti kita masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Entah itu yang baik, entah itu yang jahat, di hadapan Allah yang Maha Adil, Hakim yang akan menghakimi setiap manusia, termasuk kehidupan kita. Alangkah indahnya ketika nanti kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita didapati kita adalah pribadi-pribadi yang layak, karena kita sudah menjalani hidup kita dengan baik, bijaksana, hidup yang memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya hidup kita adalah hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Sang Pencipta kita semuanya. Bapa di surga, hamba selesai untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menuntun kami kepada setiap kebenaran. Apa yang telah kami renungkan, apa yang telah kami pelajari pada pagi hari ini, senantiasa ada dan tinggal di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu ingat dan tidak akan pernah melupakan Pencipta kami, kewajiban kami, dan tanggung jawab kehidupan kami
selama kami masih diberi kesempatan untuk ada di dunia ini. Tuhan mengampuni kami kalau Tuhan mendapati dalam diri kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang lahir dari pikiran, perkataan, sikap, perbuatan kami, ataupun apa yang ada dalam hati kami, kekerasan hati kami, kejengkelan dalam diri kami, atau ketidaksesuaian hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk menjadikan kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kami hidup dan masih diberi kesempatan untuk kami hidup, kami mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Terpuji telah nama Tuhan kekal untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini berharga. Kita ini istimewa karena dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita semuanya selalu ingat dan tidak akan pernah melupakan pencipta kehidupan kita, kewajiban hidup kita, dan tanggung jawab kita selama kita masih ada di dunia ini. Dan nanti sampai kita kembali kepada Tuhan, kita semuanya didapati hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesaksian yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya dengan berkat secara jasmani. Tuhan mencukupi dan menyediakan apa yang keperluan kebutuhan hidup kita. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kita tidak berkekurangan, kita tidak meminta-minta, tapi Tuhan menyediakan apa yang keperluan kehidupan kita. Kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Diberkatilah kita oleh Tuhan dengan berkat secara rohani. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan semua yang terbaik daripada Tuhan menyertai dan melingkupi kehidupan kita sekalian. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, ingat Sang Pencipta, ingat kewajiban kita, dan ingat tanggung jawab kita sekalian. Amin.